Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidi Astuti dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih sistem pernafasan orang yang bernafas secara normal dan orang bernafas secara tidak normal. Nah, selanjutnya juga saya akan mengadakan sesi Q&A bersama seorang mahasiswa dari Universitas Andalas. Yuk ditonton terus videonya. Baiklah, pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang pernafasan. Nah, kalau pernafasan itu ada suatu aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan ketika kita menghirup udara dari udara bebas, yaitu oksigen, kemudian kita mengeluarkan karbon dioksida ke lingkungan kita. Nah, kegiatan tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Kalau inspirasi itu ketika kita menghirup oksigen dari udara bebas, kalau ekspirasi itu ketika kita mengeluarkan karbon dioksida ke lingkungan kita. Pernafasan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu ada pernafasan dada dan pernafasan diafragma. Kita melakukan kegiatan inspirasi dengan pernafasan dada, itu otot-otot antar tulang rusuk kita ini terangkat, jadi dada kita itu seperti membusung, kemudian volume atau tekanan udara di dalam paru-paru kita ini mengecil sehingga udara yang di luar, oksigen yang ada di luar udara sekitar lingkungan sekitar kita ini masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, kemudian kalau seandainya kita melakukan inspirasi tadi, menghirup udara menggunakan pernafasan diafragma, yaitu otot-otot diafragma kita ini akan berkontraksi sehingga dia akan melengkung ke atas seperti ini, dan kemudian membuat tekanan udara di dalam paru-paru kita ini mengecil sehingga udara ataupun oksigen yang ada di lingkungan kita ini masuklah ke dalam paru-paru. Sebaliknya, kalau kita melakukan ekspirasi itu kan kita mengeluarkan karbon dioksida ke lingkungan kita, di mana kita kalau melakukan ekspirasi dengan pernafasan dada, itu otot-otot antar tulang rusuk kita ini berelaksasi. Nah, dada kita ini mendatar, volume atau tekanan udara kita yang ada di dalam paru-paru kita ini membesar sehingga udara di dalam itu keluar dia, sehingga karbon dioksidanya itu keluar ke lingkungan sekitar. Nah, kemudian kalau kita melakukan ekspirasi itu dengan pernafasan diafragma, itu otot-otot diafragma kita ini akan berelaksasi sehingga tekanan udara yang ada di dalam paru-paru kita ini pun membesar sehingga keluarlah karbon dioksida tadi, kita dapat mengeluarkan ke lingkungan sekitar kita. Oke, selanjutnya yaitu tanda-tanda bagaimana sih orang yang bernafas normal. Nah, gini, ada 3 tanda-tanda di mana orang itu bernafas normal. Yang pertama yaitu kita itu melakukan pernafasan secara lambat dan teratur melalui hidung. Nah, yang kedua, otot diafragma kita ini nih bekerja dia secara lembut dan tidak bersusah payah. Ada tanda-tandanya yang ketiga, yaitu prosesnya itu berjalan secara tenang, tidak terengah-engah, tidak ada inhalasi, di mana inhalasi ini hirup udara ataupun mengeluarkan udara tadi dengan dalam. Nah, kita gak kayak sesak napas gitu. Setiap nafas itu mengandung sekitar 500 sampai 600 mili udara, yang mana itu disebut sebagai volume tidal atau kedalaman menghirup. Sementara tingkat pernafasan orang normal itu setiap orang itu berbeda-beda tergantung usianya, di mana tingkat pernafasan itu adalah jumlah nafas yang diambil dalam periode 1 menit. Nah, tadi kita sudah mengetahui bagaimana orang yang bernafas secara normal. Nah, selanjutnya ini ada namanya paradoxial breathing. Merupakan sebuah kelainan pada otot saluran pernafasan yang ini bisa membuat kerja diafragma dan paru-paru kita itu menjadi terbalik. Kerja diafragma dan paru-paru ini menjadi terbalik sehingga kita ini mengalami sesak nafas, dan sebagian orang itu jarang menyadarinya. Pemicunya itu seperti kita itu mengalami luka serius atau trauma pada dinding diafragma. Itu diakibatkan oleh kecelakaan yang menyebabkan terlepasnya dinding dada bagian dalam ini dengan tulang rusuk. Diafragmanya itu tidak mampu berkontraksi secara normal ketika kita menghirup udara. Kemudian lemahnya otot pernafasan, di mana beberapa contoh penyakitnya itu seperti multiple sclerosis. Ini merupakan penyakit yang menyerang sistem pernafasan, terutama bagian otot penyangga yang bisa memicu terjadinya sesak nafas. Di sini kondisi ini bisa merupakan awal terjadinya ataupun gejala paradoxial breathing ini. Selanjutnya itu terindikasi gangguan saraf. Nah, pada bagian dada kita ini kan ada namanya gerakan diafragma, otot-otot diafragma, ada otot-otot penunjang lainnya. Nah, otot-otot tadi diatur oleh saraf yang namanya saraf phrenic, di mana apabila terjadi kerusakan pada saraf phrenic ini, maka kontraksi otot pun akan mengalami perubahan ketika kita
bernafas. Nah, ini akan menjadi pemicu berbagai gangguan kesehatan saraf lainnya seperti distrofi otot, trauma dada, kanker paru-paru, hingga sindrom Guillain-Barré. Yang terakhir yang sangat sederhana yaitu kita kekurangan mineral. Nah, di mana kekurangan mineral ini seperti kurangnya asupan kalsium, kalium, dan magnesium dalam tubuh yang ikut mempengaruhi pola pernafasan yang akan menyerang sistem saraf pusat yang bertugas untuk mengatur proses pernafasan tadi. Nah, dari gejala-gejala pemicu paradoxial breathing tadi, nah kita dapat melakukan pencegahan. Nah, hal-hal yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu kita dapat memenuhi asupan gizi harian tubuh. Kita juga dapat mengonsumsi makanan yang sehat, bergizi, dan memenuhi asupan mineral tubuh per harinya berapa liter. Nah, itu juga harus diperhatikan. Yang kedua yaitu kita dapat melakukan rutin berolahraga. Olahraga ini bukan hanya untuk kesehatan pernafasan, tapi juga untuk kesehatan tubuh, kebugaran tubuh kita. Nah, kalau seandainya kita sehat, kita bugar, pasti kita juga akan tidak mudah terserang penyakit. Nah, yang ketiga yaitu kita dengan menghindari rokok dan tidak mengonsumsi alkohol. Kalau untuk dari rokok itu kan tidak menutup kemungkinan mau kita rokok pasif ataupun rokok aktif. Nah, itu tuh kita harus sangat-sangat menghindarinya karena itu kan langsung berhubungan dengan sistem pernafasan kita. Nanti kalau seandainya kita sudah pernah menjadi perokok pasif kan juga bahaya juga nih buat pernafasan kita, apalagi kita juga pernah misalnya kita udah terkena paradoxial breathing. Di sini saya sudah menghadirkan mahasiswa Universitas Andalas yang mana dia juga memiliki pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan pada sistem pernafasan. Perkenalkan, nama saya Marwa Kamila dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, saya mau bertanya nih. Nah, ketika saya tertawa itu, seringkali saya merasa sesak, kayak dada itu terasa terhimpit. Nah, apakah ada penjelasan dari sisi ilmiah atau sisi medisnya? Baiklah, saya akan menjelaskan ya Kak. Nah, di sini kalau tertawa itu adalah suatu hal yang bagus ya, di mana itu akan meningkatkan kesehatan jantung dan kekebalan tubuh juga. Nah, ketawa itu kan adalah suatu hal yang dipicu oleh emosi. Kita ketawa itu dinding dada kita ini bergerak secara cepat dan berulang-ulang. Nah, kalau kita sesak nafas itu kan ketika kita tertawa itu oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita ini berkurang sehingga terjadi penurunan volume pada paru-paru kita, terutama pada orang yang memiliki berat badan berlebih. Nah, jarang juga orang yang ketawa terus dia bisa pingsan gitu. Jadi kalaupun seandainya itu pun terjadi, nah itu karena rangsangan pada syarafnya yang ada di leher, bukan karena dia memiliki permasalahan jantung atau masalah pernafasan atau penyakit berbahaya lainnya. Misalnya pada malam hari atau udara yang dingin, itu kan terasa sulit untuk bernafas, dan saya lihat di hidung saya itu polipnya itu agak membesar. Nah, sehingga saya itu sulit untuk bernafas. Tapi kalau pada siang hari saya itu nafas itu biasa aja. Nah, gitu. Itu apakah normal? Ya, itu misalnya kalau ada kan sesak itu kan seperti ya merasa tersumbat ya Kak ya. Nah, itu tuh kan bisa menimbulkan bunyi, kesulitan bernafas. Nah, itu bisa beragam ya penyebabnya seperti rinitis, iritasi saluran pernafasan, infeksi saluran nafas, polip hidung, gangguan septum hidung, gangguan kelenjar tiroid, dan kondisi-kondisi lainnya. Dimana kalau untuk mengatasi secara hidung tersumbat itu dapat kita lakukan dengan berbagai cara, dengan perbanyak minum, terus kemudian kita hindari udara yang dingin, hindari tempat yang berdebu atau hindari debu gitu, ataupun penyebab-penyebab lainnya. Lebih baiknya itu menghirup udara yang hangat untuk meredakan hidung tersumbat tadi. Nah, seperti membilas hidung dengan air garam, nah itu bisa juga tuh, dan diposisikan kepala lebih tinggi ketika tidur. Jadi kita menggunakan bantal tidurnya agak lebih tinggi dari badan kita gitu. Nah, kalau polip hidung itu sendiri Kak, itu tuh kan merupakan jaringan yang ada di bagian dari dalam hidung kita ini. Timbul gejala seperti hidung tersumbat, bersin-bersin, kita beringus, penurunan indera penciuman kita, kemudian kita ada sakit kepala, sakit gigi. Nah, itu disebabkan oleh polip kita. Nah, polip ini pun sendiri dia beragam juga ukurannya, sehingga gejala yang dialami itu dipengaruhi oleh besar ataupun kecilnya ukuran polip kita. Nah, untuk gejala lebih lanjutnya itu lebih baik ya kan diperiksakan ke dokter.
nah, agar dapat penanganan lebih lanjut. Nah, kalau misalnya polipnya membesar gitu kan, bisa disebabkan karena kakak sering membersihkan hidung ataupun kakak juga sering beringus. Nah, itu disebabkan oleh polip yang meradang. Apakah saya bisa tertular COVID-19 dari hewan peliharaan saya gitu? Nah, di sini kan ada pelihara apa aja sih di rumah? Kalau bukan saya sih, tetapi mungkin tetangga memelihara kucing, takutnya bisa aja gitu tertular. Di sini kan ada hewan peliharaan yang sering dipelihara di rumah ya, seperti misalnya ada anjing atau kucing. Nah, itu kan dia berkontak langsung dengan manusia. Nah, di sini bisa jadi berkontak langsung dengan manusia yang terinfeksi yang ataupun dinyatakan COVID-19. Nah, di mana ada eksperimen bahwa kucing dan musang itu dapat menularkan infeksi ke hewan lain dari spesiesnya yang sama. Tapi tidak ada bukti bahwa hewan itu dapat menularkan penyakit ke manusia dan berperan menyebarkan COVID-19 ini. Nah, COVID-19 ini kan menyebar terutama melalui percikan yang dihasilkan ketika orang terinfeksi, seperti dia batuk, ketika dia bersin, nah itu ataupun dia berbicara nih kan. Ada saja mungkin cairan-cairan yang dicipratkan. Seperti kalau orang yang sakit COVID-19 direkomendasikan untuk membatasi kontak-kontak dengan hewan. Misalnya setelah kita bermain dengan hewan peliharaan kita ini, kita mencuci tangan, terus ketika kita makan itu kita juga mencuci tangan. Nah, kita pun jangan banyak melakukan aktivitas kontak langsung kepada hewan. Nah, kita juga tidak tahu kan atau ada infeksi ataupun virus yang juga dapat mereka tularkan kepada kita, kan kita juga tidak tahu. Kita juga harus menghindari nih, seperti hewan itu mencium ataupun menjilat, ataupun kita pun juga harus membatasi berbagi makanan kepada hewan peliharaan kita, seperti itu Kak. Sekian dari penjelasan materi saya pada kesempatan kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.